kabar? Luar biasa, amin. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Shalom warga kerajaan. Saya percaya saudara, kalau kualitas dikembangkan dengan baik, maka kuantitas pasti akan mengikuti. Yang setuju katakan amin. Demikian juga di sini saudara, kalau kualitas hidup kita saudara baik, pasti juga kuantitas akan mengikuti. Amin. Nah, di sini saudara penting sekali, ini adalah satu mandat. Saudara perhatikan, di dalam kerajaan Allah saudara, itu ada istilah multiplikasi. Ya. Jadi ketika saudara sudah menjadi anak-anak kerajaan, saudara harus mengenal kata ini, yaitu multiplikasi. Saya bacakan ya, bagaimana Yesus menyinggung hal ini di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai yang ke-29. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang-orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba.
Shalom warga kerajaan. Kiranya belum terlambat kalau saya ucapkan kembali selamat tahun baru. Selain the year of multiplied grace, maka message saya tentang the year of double-double. Apa yang saya maksudkan di sana? Kita lihat 2022 ya. Double zero, double-double. Ayatnya dalam Yesaya 61 ayat ke-7 sebagai ganti. Tuhan itu adalah Allah yang mengganti, oke? Dan tentu saja yang paling baik. Bahwa kamu mendapat malu, mendapat kegagalan, mendapat kerugian, mengalami kehancuran, atau kehilangan orang yang saudara kasih, mendapat malu akan diganti 2 kali lipat. You shall have double. And for confusion, sebagai ganti noda dan ludah, penghinaan, pelecehan yang jadi bagianmu pada saat-saat yang lampau, maka firman Tuhan berkata, they shall rejoice in their portion. Bagian di sana adalah portion, ya, warisan, ya, bagian. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Sebelum mengalami multiplikasi, kita akan mengalami double dulu. Kalau ada pencuri mencuri, maka dia harus dihukum mengganti 2 kali lipat, ya. Karena itu mungkin ada yang dicuri dari Anda, entah keuangan, entah apa saja, dan engkau dilupakan. Ingat, kamu punya Tuhan yang tidak akan melupakan, dan Tuhan yang mengganti. Salah satu yang kita harus tahu, God is a rebuilder, yang membangun kembali. Dan Tuhan adalah Master Avenger. Dia namanya Gaal. Gaal itu artinya bukan cuma penebus, tetapi saudaraku, pembalas juga. Master Avenger, ya. Karena itu tidak usah balas, ya. Tangan Tuhan lebih besar. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Vengeance is mine. Dan firman Tuhan mengatakan, bagi umat Tuhan yang mengalami dipulihkan oleh Tuhan, punya perjanjian dengan Tuhan, kita akan disebut hambanya Tuhan, dan ini akan menjadi bagian kita. Jadi, tapi ada kuncinya yang double zero tadi. Apa zero itu? Zero itu mengosongkan diri seperti Filipi pasal 2 juga, ya. Mengosongkan diri seperti Kristus, kenosis, mengosongkan diri. Dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Tetapi dia menjelma jadi manusia. Ketika Roh Kudus turun atas Maria, bukan pada waktu lahir, tapi waktu turun atas Maria, itulah terjadi annunciation atau penurunan, ya. Bukan ascension, tetapi juga ketika Allah masuk dalam rahim daripada Maria melalui kuasa Roh Kudus itu. Maka firman Tuhan mengatakan dia akan jadi, beri nama dia Yesus. Yesus itu Yeshua, Tuhan Juru Selamat. Menghadapi 2022, tenang saja, tapi kuncinya zero tadi. Mengosongkan diri, memikul salibmu setiap hari, ya, dan menyangkal diri. Double zero. Baru kamu akan mengalami janji Tuhan ini. Double-double. Sebagai malu diganti kemuliaan. Tuhan berkata bahwa sebagai ganti daripada kayu akan diberikan emas. Ganti besi akan diberikan perak. Luar biasa bukan? Nilainya berbeda, ada pertambahan nilai bagi anak Tuhan. Saya mengalami dalam hidup saya, setiap kali orang ngerjain saya kembalikan pada Tuhan. Dan ini menjadi bagian saya. Ketika saya menyalipkan daging saya, tidak membalas, mengosongkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Saya mengalami mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Bukan di negeri orang lain, di rumah kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Double zero, double-double. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa, amin. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kita memasuki tahun 2022 ini, itu semua karena kasih dan anugerah yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, amin. Dan saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita menyambut tahun baru ini dengan antusias, dengan semangat yang kekuatan dari Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita bawa setiap doa-doa kita kepada Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan kepadamu buat segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada hari ini sebagaimana kami bisa ada, kami percaya itu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kan kami bisa memasuki 2022 ini, itu semua karena dan kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sore hari ini, setiap kami yang datang sore hari ini Tuhan, kami bersekutu dengan Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan, kami mau mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya lewat perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi akan mengubahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa, ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Tuhan sendiri yang berbicara Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji dan termulia nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami datang Tuhan membawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan kepadamu. Kami membawa pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Engkau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Engkau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami mengangkat hati kami menyembah-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu, Yesus Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu, Yesus Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Mari kekasih-kekasih Tuhan saja menyanyikan pujian ini. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita pandang wajah-Nya di tempat ini. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
ku angkat hati. Kami mengangkat hati kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, oh Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah Kau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami saat menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, bersama-sama kita sembah Dia. Oh, Namasyikiranamu, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak sembah. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan Engkau. Sebab hanya Kau yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan selamanya. Biar masyukara barabaya masyanamu, biar masyanalamu. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau kudus, kudus. Tidak ada yang bisa disamakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan. Ramasyikina lamamu. Oh, kami sembah Kau Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Hanya Engkau yang kudus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak suci. Yesus, kami menyembah nama-Mu disajud, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Suci-Mu, kami
mulia. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan puji sore hari ini. Terpuji namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bangkit selamatkan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar, dengan bersuka Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Tuhan Allah kita ada yang besar, amin. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar
terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dengan sorak-sorak bagi Allah kita. Katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sekalipun kami melewati lembah kelam, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah kekuatan kami. Engkau Tuhan kekuatan perisai dalam kehidupan kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Haleluya Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan, hanya janji-Mu Yesus. Ku percayakan hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Engkau setia padaku. Kami yakin pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
sembah Kau Allahku. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau Allahku. Ya Tuhan, Kau Bapa dan Sahabat kami. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Benar Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan. Amin. Yesus kekuatan hidupku. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami sudah menginjak di tahun yang baru. Kami percaya ada penyertaan Tuhan Amin. dalam setiap langkah kehidupan kami. Bukan satu yang mudah kami hadapi di tahun depan ini Tuhan. Namun kami percaya satu hal, ketika Tuhan berada bersama dengan kami, maka kami akan bisa melalui. Sekalipun jalan itu terjal, sekalipun jalan itu buntu, namun bersama dengan Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Kami siapkan hati untuk mendengar sabda dan suaramu yang Kau sampaikan melalui hambamu ini. Pakai kami untuk menjadi berkat. Lidah bibir hambamu diurapi supaya kami dibangun dan dikuatkan. Kami tahu Tuhan ada rencana-rencana besar yang Tuhan kerjakan di tahun 2022 ini. Terpujilah namamu. Kami siapkan hati mendengar firman Tuhan dan telinga kami yang peka terhadap suaramu. Dan kami mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Wow, silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Tahun baru, selamat tahun baru. Wow, coba lihat wajah-wajah. Tahun baru harus sukacitanya beda dong. Haleluya. Ada saya melihat wajahnya berbeda dari tahun 2021. Wajah hari ini lebih berseri-seri. Amin. Semangatnya juga lebih, ya. Antusiasnya juga lebih. Haleluya. Sebab kita akan menduduki tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Baik. Saudara yang kasih Tuhan, seperti tadi Pak Arifin katakan bahwa kita menginjak tahun yaitu multiplied grace atau berkat berlipat kali ganda. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Jika saudara mau itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita perlu meresponi dengan benar. Amin. Karena firman Tuhan pasti terjadi, saudara. Jadi kalau tidak terjadi ada sesuatu yang salah tentunya. Dan saya percaya saudara jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang mendengarkan juga secara online, akan mengalami yaitu multiplied grace. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Baik saudara, di bulan Januari sampai Maret 2022 kita masuk dalam tema besar yaitu Grace to know the King, atau kasih karunia untuk mengenal Sang Raja. Puji Tuhan saudara, kita sudah merayakan Natal ya, bertemakan tentang the Son of Righteousness, yaitu surya, sang surya kebenaran. Karena di sana kita bisa mengenal kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau beritahu bahwa kita sangat bersyukur saudara. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal Sang Raja yang benar. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia datang ke dunia ini. Kalau saudara dan saya dengan sendirinya tanpa melibatkan Tuhan untuk datang kepada Tuhan tidak akan bisa. Makanya bedanya kekristenan dengan agama itu jelas saudara. Kalau agama upaya manusia mencari Tuhan. Makanya cari Tuhan di mana-mana, di gunung, di batu, di pohon saudara. Itu manusia usaha mencari Tuhan, itu agama. Tapi kekristenan berbicara begini saudara, Yesus turun ke dunia ini untuk memperkenalkan dirinya dan supaya kita juga mengenal Tuhan yang benar. Amin. Puji Tuhan saudara.
kita sudah mengenal Tuhan, berada dalam kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita akan baca ayat ini saudara. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras tentunya. Ya, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini kata kuncinya bagi kita setiap orang percaya. Bahwa kita mengenal Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena upaya kita mencari Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Tuhanlah yang turun ke dunia ini untuk menemukan kita. Dan itu semata-mata saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, kekristenan itu beda dengan agama yang lain. Amin. Saya percaya saudara bahwa tahap demi tahap, ya, level demi level saudara, kita akan lebih mengenal Tuhan. Sebab pengenalan kita akan Tuhan akan sangat menentukan juga masa depan kehidupan kita. Pengenalan kita akan Tuhan, seberapa jauh kita mengenal Tuhan, akan menentukan juga langkah-langkah kehidupan kita selanjutnya. Jadi penting sekali untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Saya akan perlihatkan saudara ayat bacaan ini. Kita akan baca dari Efesus pasal 2, ya, karena konteksnya di Efesus ayat 1 sampai dengan yang ke-10 saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Semua perikopnya berjudul semuanya adalah kasih karunia. Ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kemudian 4-6, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Wow, luar biasa. Ayat 7-10, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 kita baca sama-sama. 2-3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini secara ringkas menjelaskan begini saudara. Bahwa pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dihukum karena dosa dan pelanggaran kita. Saya seringkali menginjili seseorang, saya katakan begini saudara. Kalau kamu mau meninggal, semuanya kan pasti meninggal saudara ya, termasuk saya. Ya, jadi jangan berharap saudara kita tidak akan lepas dari meninggal. Kecuali rapture saudara diangkat Tuhan, itu kasih karunia juga. Tapi kita akan meninggal saudara. Nah pertanyaannya begini, kemana kita setelah meninggal dunia? Ada dua pilihan, sorga atau neraka. Saya pernah tanya, mau kemana? Oh saya mau ke sorga. Terus bisa enggak kamu ketika saat ini juga, detik ini juga, kamu meninggal, kamu masuk mana? Ragu-ragu dia jawab saudara. Karena apa? Pak, dosa saya masih banyak pak. Kalau ditimbang-timbang pak, saya enggak akan bisa masuk sorga. Memang betul saudara. Kita pun sama sebenarnya. Kejahatan kita sudah luar biasa. Baik kejahatan yang kita lakukan secara nyata maupun dalam pikiran juga. Yang ada di dalam benak kita ada kejahatan yang muncul. Nah kalau ditimbang-timbang kita tidak akan pernah bisa untuk masuk sorga. Tapi puji Tuhan saudara, dari ayat bacaan kita hari ini menjelaskan bahwa kita diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Untuk itu saudara kita bersyukur. Amin. Kita bersyukur saudara. Saya percaya saudara bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk begini, satu hal saudara. Selain menebus dosa kita, Dia ingin memperkenalkan siapa Allah kita yang sebenarnya.
Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih. Gambaran Allah saudara itu diperkenalkan melalui Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak pernah turun ke dunia ini, kita tidak akan pernah mengenal Allah dengan benar. Karena apa saudara? Kita melihat Allah itu sebagai Allah yang pemarah, murka. Kalau kamu berdosa, kamu dimarah, kamu dihukum. Tapi Yesus Kristus saudara, dia datang untuk orang-orang berdosa. Dan dia beritakan begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan terimalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Saya percaya saudara, semuanya di tempat ini sudah terima Tuhan Yesus. Itu luar biasa, berarti engkau dan saya dijamin oleh Tuhan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, kita dipertemukan dengan Sang Raja, yaitu Yesus Kristus, untuk mengenal Allah. Sekali lagi saya ulangi, kita dipertemukan dengan Sang Raja untuk mengenal Allah. Wow, saudara, saya akan perlihatkan nanti saudara, siapa Allah kita sebenarnya. Dan ketika kita melihat gambaran Yesus, itulah Allah kita. Saudara, jangan pusing soal Trinitas. Oh, Allah orang Kristen kok 3. Saudara, Tuhan bisa melakukan apa saja. Allah itu esa, betul saudara. Allah membuat dirinya menjadi 3 pribadi. Supaya apa saudara? Masing-masing punya peran. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah gambaran bagaimana dia akan memberikan kasih sayang kepada umatnya. Yesus adalah gambaran penebusan kepada dosa-dosa kita. Dan Roh Kudus adalah Allah sendiri yang juga akan menopang, membantu kita, menolong selama kita hidup di dunia ini. Saya pun saudara seringkali mengalami kelemahan. Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya seringkali tidak taat, saya tidak setia. Saya sering mau memberontak, saya maunya malas menuruti kedagingan saya. Tapi Roh Kudus akan memberikan kita pertolongan dan kekuatan. Amin. Makanya saudara minta kepada Roh Kudus supaya hari ini pun saudara dan menapaki tahun 2022. Saudara juga dikuatkan bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena ada penyertaan Tuhan. Puji Tuhan saudara ada di tempat ini juga untuk menerima kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Untuk menerima juga saudara kekuatan daripada Tuhan. Saudara, kita mungkin ada kelemahan baik secara fisik, ekonomi, semuanya saudara. Ada hal-hal yang memang tidak mampu kita jalani. Untuk itu saudara kita butuh Roh Kudus. Amin. Kita butuh penolong. Makanya fungsi Roh Kudus ini luar biasa sekali saudara. Menolong setiap kita. Amin. Saya percaya ketika saudara hadir di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Membuka hati saudara untuk Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dan siap menolong kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Nah yang pertama saudara saya katakan begini. Kita dipertemukan dengan Sang Juru Selamat. Agar kita tidak mendapat hukuman. Wow. Tidak dihukum. Sekali lagi saudara, kalau ditimbang-timbang kejahatan kita lebih berat, lebih banyak daripada perbuatan baik kita. Kita tidak menganut paham nanti kalau perbuatan baik kita jauh lebih baik, lebih banyak maka kita masuk surga. Enggak. Kita diselamatkan oleh darah Yesus. Amin. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Pak orang Kristen masih hidup dalam dosa? Saya katakan begini, bahwa ketika seseorang saudara orang percaya dia sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak dikuasai oleh dosa. Penting ya. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak bisa dikuasai oleh dosa. Ketika dosa mau menguasai, ketika dosa mau mengikat dia, maka orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia katakan begini, Tuhan ampuni saya. Tuhan bebaskan saya. Dan mulai hari ini saya mau bertobat. Itu tanda-tanda orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus Pak gimana Pak kalau orang yang sudah Kristen tetap melakukan dosa? Nah ini perlu dipertanyakan. Berarti saudara pertobatannya belum pertobatan yang benar. Karena saya percaya begini, ketika kita dibaptis terima Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Hidup kita bukan kita lagi. Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Bukan kita sendiri yang hidup. Artinya begini, ketika kita melakukan dosa, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, akan berbicara terus. Kamu bersalah, kamu berdosa, ayo berbalik, ayo bertobat. Masih ada kesempatan, masih. Karena kita mengenal juga Allah sebagai Bapa yang penyayang. Amin. Tapi jangan lupa saudara, kita harus mengenal juga Tuhan sebagai Raja. Kalau sebagai Raja tentu ada disiplinnya. Makanya saudara kadang-kadang kita sering ditegur ya dengan Raja. Bahwa ditegur itu pun bentuk kasih sayang. Ya, bentuk kasih Tuhan. Jadi saudara
Jangan mengatakan Tuhan itu kejam ketika saya ditegur. Tidak. Tuhan katakan berbahagialah orang yang kutegur dan kuhajar. Berarti saudara dan saya hari ini sedang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tidak mungkin saudara saya, anak saya biarkan untuk berbuat salah terus. Saya pasti akan tegur. Kalau dia tidak mau, saya akan hajar. Sebagai efek jera tentunya. Karena apa? Sesungguhnya begini saudara. Kita sudah tahu bahwa dampak dosa itu besar. Tapi saudara, kita ini tetap melakukan dosa. Nah, ini yang perlu dihajar juga oleh Tuhan. Untuk supaya jalan saudara dan saya lurus kembali. Nah, kita akan melihat bahwa kita dipertemukan dengan Sang Raja agar kita tidak menerima hukuman. Saya bacakan Efesus pasal 2 ayat 3. Saya ambilkan dari bacaan tadi ya. Saya bagikan dalam 3 poin. Yang pertama adalah dipertemukan dengan Sang Juru Selamat agar kita tidak mendapat hukuman. Efesus 2 ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, orang yang berdosa, orang yang bersalah pasti dihukum. Tidak mungkin tidak, itu sudah hukumnya. Ada tabur, ada tuai. Ya, jadi setiap orang yang bersalah di tanah air Indonesia ini berbuat kejahatan, pasti ada tuntutan agar dia dihukum. Karena apa saudara? Itu sudah hukumnya seperti itu. Nah, tapi kita beda saudara. Haleluya. Kita saudara yang selayaknya dihukum tidak jadi dihukum. Karena Yesus juga sang pembela agung. Nanti saudara pada satu masa di mana ada tahta pengadilan, tahta putih. Saudara di sana katakan bahwa Allah Bapa sebagai hakimnya, iblis sebagai penuntut, ya, jaksa penuntutnya saudara. Pembela kita itu adalah Yesus. Dan kita berdiri di kursi dakwaan. Dan waktu saudara iblis menuduh kita, sang pembela katakan begini, aku sudah menebus orang ini. Aku sudah menggantikan dia. Dia diselamatkan. Itu yang Tuhan akan lakukan bagi kita. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kita bersyukur saudara, kita punya Allah di mana kita tidak akan menerima hukuman. Katakan kanan kirinya saudara. Yakinkan begini. Di dalam Tuhan engkau tidak akan menerima hukuman. Wow, keren ya. Tidak menerima hukuman saudara. Karena apa? Tuhan yang membela kita. Tuhan yang menjadi saudara sumber daripada kekuatan bagi kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 saya bacakan buat saudara dan saya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saudara, saya yakin dan percaya saudara bahwa hukuman yang ada di dunia ini saudara, itu pasti akan mendatangkan efek jera. Nah, demikian pun saudara, sebenarnya ketika kita disiplin, ketika kita dihajar oleh Tuhan, itu adalah bentuk kasih sayang supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dan jerat yang bisa mendatangkan hukuman. Makanya saudara, saya katakan begini, kalau saya berbuat dosa, gembala di tempat ini saya saudara, bisa enggak berbuat dosa? Bisa, sangat bisa. Jangan dipikir saya Superman ya. Kadang saya bohong gitu kan. Tapi puji Tuhan saudara, saya bersyukur punya Tuhan ya, bahwa ketika saya berbuat dosa saudara, maka ada satu hal yang pertama yang muncul dalam pikiran saya, dalam hati saya, yaitu rasa bersalah. Ya, yaitu saya mengakui bahwa ini salah. Itu tanda seorang yang sudah ada Roh Kudus dalam hidupnya. Dan saudara, sehingga kita tidak jadi melakukan dosa-dosa atau pelanggaran yang jauh lebih berat lagi. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini saudara, sudah ada alarm masing-masing dalam hati kita masing-masing. Amin. Agar apa saudara? Ketika kita melakukan dosa, mungkin saudara katakan sepele, alarm itu sudah berbunyi. Dan alarm kata-kata, jangan lanjutkan, jangan teruskan. Stop, berhenti sampai di sini. Bertobat, datang kepada Tuhan. Ibadah, pergi ke gereja. Kemudian doa. Wow, itu luar biasa saudara. Karena apa saudara?
Yesus sudah menanggung. Bahkan di sini dijelaskan saudara, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saudara, penebusan dosa atau korban Yesus di kayu salib bukan hanya menebus dosa kita saja saudara. Tapi saudara juga menyembuhkan setiap kita. Amin. Memberikan kesembuhan ya kepada setiap kita. Saya percaya saudara, mungkin hari ini kau bergumul begitu berat dengan sakit penyakit. Saya pun sama saudara. Saya ini bukan lepas dari sakit penyakit juga. Tapi saya tidak mau terikat dengan sesuatu yang mengintimidasi saya. Saya kolesterol juga gitu kan. Saya pusing-pusing juga. Tapi saya katakan Tuhan aku mau sembuh. Tuhan aku mau sehat. Dan saya perkatakan bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saya saudara jujur saja, saya pendeta, saya hamba Tuhan. Saya takut saudara kalau check up ke dokter. Jujur saudara, enggak pernah saya check up. Karena nanti dokter bilang A, bilang B, bilang C gitu kan. Jujur saja saudara, nanti begitu dibilang ini, waduh itu mempengaruhi pikiran saya. Tapi puji Tuhan saudara, saya ada sampai saat ini bukan karena saya sehat, bukan karena kebaikan saya, tapi semata-mata oleh karena kuasa Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudara, kita tidak menerima hukuman. Kalaupun saudara hari ini sakit, yakinlah begini saudara. Itu adalah satu tanda di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Saya berdoa begini saudara, sekalipun sakit ya Kolius, haleluya. Saya berdoa terus kesembuhannya Kolius, amin. Tapi Kolius disembuhkan hati dan pikirannya, menghadapi semuanya dengan damai sejahtera, dengan sukacita, amin. Saudara, kalau orang sukacita itu beda saudara. Masih sakit terus sukacita, itu mujizat, amin. Masih beban berat tapi dia bisa melompat-lompat di tempat ini saudara. Itu mujizat saudara. Beda dengan orang dunia saudara. Ketika menghadapi sesuatu pergumulan, dia mulai kecewa, mulai hatinya ciut dan mulai lemah kehidupannya. Tapi kita di sini saudara menghadapi segala sesuatu. Bahkan semakin besar ujian tantangan kita, maka semakin besar juga mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya petik apa yang dikatakan oleh Pak Michael waktu kami berkumpul dengan adik-adik KGC dan juga PAW di tempat ini saudara. Untuk mengalami multiplied grace saudara. Itu tantangannya juga akan semakin besar. Semakin besar tantangannya, maka pelipat gandaan juga akan semakin besar. Amin. Berkat Tuhan juga akan semakin besar. Amin. Kalau tantangannya kecil saudara, berkatnya kecil juga. Jadi bersyukur saudara. Hari ini kau menghadapi tantangan yang berat. Artinya begini, Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, yang kedua begini saudara, dipertemukan dengan sang raja, ya, sang juru selamat, agar kita melihat betapa besarnya kasih Allah. Saudara, kalau kita melihat Yesus, waduh, satu hal saudara yang saya tangkap ketika kita nonton film The Passion of the Christ, kemudian kita baca juga kitab Injil, kita akan melihat sungguh besar kasih Tuhan. Amin. Sungguh besar Tuhan kita. Dia menyayangi kita apa adanya, bukan ada apanya. Dia memberikan nyawanya saudara dengan cuma-cuma, tidak ada syarat. Seberat apapun dosa kita saudara, Tuhan terima kita. Amin. Pengampunannya begitu besar sehingga nyawanya diberikan buat kita semuanya agar kita diselamatkan. Efesus pasal 2:7 katakan supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita apa? Kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebajikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Ketika kita melihat Yesus, kita melihat betapa besar kekayaan kasih karunia Tuhan. Wow saudara, tidak ada sosok pribadi yang seperti Yesus. Dia dihina, bahkan diajarkan begini saudara. Kalau ada orang nampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kalau ada orang memusuhi engkau, doakan dia. Bukan hanya doakan, berkati dia. Itu waduh, sesuatu yang memang nilainya kita mungkin terheran-heran. Kok ada orang seperti ini? Tuhan mau kita melakukan hal yang sama. Dan kita akan melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Matius pasal 16 ayat 19 katakan demikian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini
akan terlepas di sorga. Artinya begini saudara, Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kita juga kunci kerajaan sorga. Amin. Untuk kita diberikan kekayaan kasih karunia daripada Tuhan. Makanya saudara, jangan sampai kita tidak bawa kunci. Ya, untuk masuk ke rumah butuh apa saudara? Kunci. Ya, Cik Swi kalau kuncinya ketinggalan di sini pasti balik ya. Tidak mungkin lewat tembok dijebol gitu, tidak mungkin saudara. Ada kunci yang kita pegang. Nah, saudara, kunci itu ada di dalam Yesus Kristus. Makanya pastikan begini saudara. Pastikan kau sekarang memegang kunci kerajaan sorga. Katakan kanan kirinya. Pastikan kau memegang kunci kerajaan sorga. Haleluya. Nah saudara, kita akan melihat bahwa akhirnya begini saudara. Apa yang Tuhan miliki menjadi milik kita. Kekayaan Tuhan yaitu kasih karunia Tuhan. Bukan hanya berbicara materi. Tapi kekayaan-kekayaan ilahi. Di mana penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan, itu juga ada dalam kehidupan kita, saudara. Makanya di sini, saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, wow, saya lihat penuh dengan kemurahan. Amin. Semakin serupa dengan Yesus Kristus, semakin serupa dengan gambaran anaknya. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Yohanes 10 ayat 10 katakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kita diperkenalkan dengan Sang Raja untuk mengenal betapa besar kekayaan kasih karunia daripada Tuhan. Dan Tuhan berikan begini saudara, supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ingat, ini bukan hanya berbicara materi. Kita mau hidup seperti Abraham. Amin. Abraham tuh hidup kaya raya saudara, haleluya. Tapi dia juga kaya akan hikmat Tuhan, amin. Kaya akan kemurahan Tuhan, kaya akan belas kasihan Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pastikan begini saudara, bahwa yang kita tuju bukan hanya materi. Ya, saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini diberkati dan sangat diberkati. Itu kerinduan saya saudara. Tapi jangan lupa, kekayaan-kekayaan Tuhan yang lain harus saudara dan saya miliki, amin. Yaitu kekayaan penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Efesus pasal 1 ya ayat 18 maaf. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu atau mata hati kita semua terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa apa saudara? Kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Kita mengenal Sang Raja supaya kita juga diperkaya dengan apa saudara? Dengan kemuliaan yang Tuhan miliki saudara. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan menjadi berkat. Menjadi berkat begini saudara. Waduh, jemaat Tuhan di tempat ini sudah diberkati, usahanya semuanya sukses. Tapi orangnya baik-baik gitu ya. Sukses berhasil tapi enggak medit, enggak pelit. Sukses tapi murah hati. Sukses tapi tidak sombong. Sukses tapi tetap rendah hati. Itu kekayaan yang Tuhan miliki. Kita lihat gambaran Yesus di dunia ini. Sebenarnya dia kaya saudara. Sebenarnya dia orangnya powerful saudara. Tapi ketika dia dicobai saudara, dia tidak mengambil bagian itu. Waktu dicobai oleh iblis di padang gurun saudara, dia disuruh naik saudara ke bubungan bait Allah. Jatuhkan dirimu, nanti kamu kan raja. Nanti pasti malaikat menatangmu. Tapi Tuhan tidak membanggakan powernya saudara. Diperhadapkan juga dengan lapar yang begitu besar dalam dirinya. Kamu kan lapar, kamu bisa mengubah batu ini menjadi roti. Dia tidak mau saudara. Karena itu bukan yang terpenting. Diperhadapkan juga dengan kekayaan dunia. Dia juga melihat dan memperlihatkan kepada kita saudara. Bahwa hal-hal yang duniawi itu adalah hal yang bukan utama. Hal-hal yang utama itu adalah hal-hal yang ada di dalam kerajaan sorga. Amin. Makanya saudara, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya carilah dahulu kebenarannya, sukacitanya dan damai sejahtera.
maka Tuhan katakan begini, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jemaat Tuhan di tempat ini dan yang mengikuti ibadah secara online, saudara. Saya percaya, saudara, berkat itu bonus. Amin. Kita cari dulu pribadi Tuhan. Kita cari dulu sang pemberi daripada berkat itu. Sehingga yang terjadi begini, saudara. Kita akan dipenuhi dengan segala kelimpahan kekayaan Tuhan. Baik rohani maupun jasmani. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Saya percaya, saudara, kita akan semuanya masuk dalam dimensi 2021 dengan dimensi yang berbeda. Dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, yang ketiga, yang terakhir begini, saudara. Kita dipertemukan dengan Sang Juru Selamat. Agar hidup dalam kebenaran. Ini penting, saudara. Ya, saya bacakan dulu Efesus pasal yang kedua, ayat yang 10 katakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa, saudara? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam kebenaran, saudara. Ini penting buat kita, saudara. Karena apa? Karena ketika kita baca firman Tuhan, berarti begini, saudara, kita sedang baca kebenaran firman Tuhan. Makanya setiap kali doa, setiap hamba Tuhan siapapun doanya pasti begini. Biarlah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkannya. Bukan hanya merenungkannya, tapi juga melakukannya. Karena disitulah tujuan daripada kehidupan kita. Sampai kepada tahap melakukan. Hidup di dalam kebenaran. Saudara, tidak ada kebenaran selain daripada firman Tuhan. Hal yang baik banyak di luar sana. Tetapi baik belum tentu benar. Kebenaran itu adalah kebenaran yang ilahi di mana, saudara, kita mungkin belum pernah memahaminya. Makanya, saudara, ketika kita mau hidup benar, saudara, kita harus baca firman Tuhan. Sering renungkan firman Tuhan, baca. Saya selalu kirimkan renungan, bagikan renungan juga yang ada di gereja kita di tempat ini, di Wadah Rock Ministry, di Kingswood, ya. Itu gunanya supaya apa? Saudara ditambahkan pengenalan akan firman Tuhan. Sampai kepada saudara dan saya melakukannya. Karena begini, saudara, kebenaran yang kita baca itu bukan kata-kata bijak semata. Bukan kata-kata yang biasa yang tidak ada kuasanya. Firman Tuhan penuh kuasa. Amin. Firman Tuhan kalau kita lakukan, maka firman Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Minggu lalu saya bagikan bagaimana, saudara, firman itu akan bekerja ketika kita melakukan firman Tuhan itu sendiri. Karena apa, saudara? Dia sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya tanya, saudara, bumi dan langit ini diciptakan oleh apa, saudara? Kuasa firman Tuhan. Amin. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, maka firman itu keluar dari mulut Yesus. Dan firman itu terjadi. Orang yang lumpuh berjalan. Orang yang buta melihat. Orang yang mati bahkan bangkit. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo ucapkan firman. Hiduplah dalam firman kebenaran. Karena begini, saudara. Ini ayat terakhir, saya minta para pemain musik untuk maju ke depan dan pemuji. Yohanes pasal 8 ayat 32. Ya, saya bacakan buat saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, saudara, firman Tuhan itu berbeda dengan buku-buku yang lain. Ketika saudara dan saya baca firman Tuhan, saya percaya ada kelegaan muncul dalam hati kita. Ada damai sejahtera. Engkau yang hari ini gundah gulana, engkau yang hari ini menghadapi persoalan yang berat, tertekan dengan begitu banyak beban dan tekanan. Ketika engkau ucapkan firman, Tuhan katakan, kebenaran itu akan membebaskan setiap kita. Ada damai sejahtera yang turun. Ada sukacita yang turun. Ada kekuatan Tuhan yang turun. Engkau bisa melalui masa-masa sulitmu hari ini. Engkau bisa juga mengarungi badai-badai yang ada di depanmu. Dan percayalah, saudara, badai itu akan tenang. Sebab Tuhan berfirman begini, saudara. Hai badai, tenanglah. Yang mengucapkan itu Tuhan. Demikian juga hari ini, saudara. Yang engkau dan saya ucapkan itu adalah firman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, tahukah saudara, kita dipertemukan dengan Sang Raja. Yang pertama itu adalah untuk
kita tidak mendapat hukuman. Dan yang kedua, agar kita melihat betapa besar kekayaan kasih karunia Tuhan. Dan selanjutnya, agar kita juga hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar kebenaran-Mu Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Tuhan di tahun 2022 ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntun kami Bapa, pegang tangan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara, izinkan saya berdoa buat saudara dan saya hari ini di tempat ini. Mari kita buka tangan di hadapan Tuhan. Bapa, aku berdoa dari tempat ini. Walaupun hamba-Mu tidak menumpangkan tangan, namun hamba-Mu lepaskan berkat dari mimbar ini kepada jemaat-Mu Bapa. Baik juga yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online Tuhan. Kami hari ini bersyukur dipertemukan dengan Yesus, dipertemukan dengan Sang Juru Selamat, dipertemukan dengan Sang Raja. Untuk kami mengalami Tuhan senantiasa, untuk kami jauh lebih dalam lagi mengenal kasih karunia daripada Tuhan. Bapa, kami minta urapan-Mu yang baru Tuhan, di tahun yang baru mengalir atas anak-anak-Mu Bapa. Biar kekuatan daripada Tuhan memimpin kami. Biar kebenaran-Mu yang akan berjalan di depan kami Bapa. Dan kami yakin Tuhan ada penyertaan Tuhan senantiasa. Ketika ada penyertaan Tuhan, maka mujizat juga terjadi. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami akan semakin hari semakin berjalan semakin kuat Tuhan. Kami semakin hari berjalan semakin bersemangat di dalam Tuhan. Dan sekalipun ada begitu banyak tantangan, namun kami akan melihat bahwa ada kesempatan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan jauh lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih, sembuhkan yang sakit Tuhan. Yang dalam pergumulan hari ini Bapa, kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin, Engkau akan lakukan dan kerjakan bagi kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kami akan berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami. Berkati umat-Mu, berkati Tuhan perjalanan kami di tahun 2022. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya engkau disertai Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari angkat tangan saudara dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat. Biarlah engkau berjalan dalam kendaraan kemenangan. Ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakangmu. Disertai Tuhan untuk usaha bisnis dan pekerjaanmu. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang hidup dalam anugerah dan kasih karunia melimpah. Baik dalam pekerjaan bisnis, dalam usaha, dalam rumah tanggamu. Dan terima berkat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.